Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 33 tadi diawali dengan informasi tentang kebohongan atau pendustaan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, kenalah apakah disebutnya kaum Nabi Lut teh naon? Yang penting umat di zaman Kangjeng Nabi Lut alaihissalam, di mana Nabi Lut alaihissalam itu sering mengingatkan mereka atas perilaku homoseksual atau gay gitu ya. Diancam, diberikan nasihat, pendekatan agar kembali ke fitrahnya, yaitu menyukai sesama jenis, menyukai gender atau gay itu laki-laki tertarik kepada laki-laki lagi gitu. Sementara kepada wanita teu nararapsu. Padahal cara rantik tapi tidak tertarik karena tertariknya kepada sesama jenis. Nah, itu yang terjadi dan belum pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya perilaku seperti itu. Jadi awal terjadinya ada homoseksual, gay itu di zaman Nabi Lut alaihissalam. Dengan cara metode macam-macam yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya, tapi hanya sedikit jumlahnya orang yang menuruti. Jadi pengikut Nabi Lut hanya jumlahnya sangat sedikit sekali yang menjadi jamaahnya Nabi Lut alaihissalam, dan sisanya mereka menolak, mendustakan terhadap nasihat-nasihat dakwah-dakwah Nabi Lut alaihissalam. Bahkan sampai endingnya diberikan ancaman pun mereka tetap kazabat, mendustakan, bohong gitu. Karena sebagaimana kisah-kisah sebelumnya di zaman Nabi Soleh alaihissalam, justru mereka menganggap bahwa Nabi Soleh itu jalan betul gitu, pendusta, sombong, tuduhan-tuduhannya itu. Nah, kepada Nabi Lut sama. Dan terlebih-lebih istrinya Nabi Lut alaihissalam atau Nabi Lut alaihissalam tidak sukses mendidik istri. Istrinya menjadi pengikut atau pendukung kaum gay, kaum homoseksual. Meskipun sebenarnya istri Nabi Lut itu kan perempuan. Perempuan itu kan yang dimarginalkan, yang dirugikan, tapi malah mendukung perilaku homoseksual. Jadi semakin sulit Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Cana bisa kebatur, cana dakwah pemajikan sorangan, cana gitu. Ini kan menentang anak-anaknya sendiri dan sebagainya misalnya. Itu kan jadi satu kendala bagi dakwahnya Nabi Lut alaihissalam untuk menyadarkan, mengingatkan, menyembuhkan perilaku kaum Nabi Lut alaihissalam. Seperti itu. Nah, oleh karena sudah habis gitu, seperti digambarkan waktu itu, bahwa rumah yang asalnya mewah pika betahun ya, karena dirawat, atau tubuh yang asalnya kita sehat, tidak punya penyakit apapun, tapi kalau dibiarkan tidak dirawat, makanannya itu saenakna ujeul dewe ya, tong beketingan lada, itu bisa merusak. Akhirnya kan semakin tidak terawat semakin mengalami kerusakan tubuhnya. Maka umat pun seperti itu, karena dirawat juga sudah tidak bisa dirawat, sudah rusak, sudah terdapat di situ adalah kecoa-kecoa, tikus-tikus, baksil-baksil, virus-virus, sehingga disebut penyakitnya penyakit kronis, penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi, yang tidak ada lagi kecuali tinggal nunggu ajal. Ya. Nah, bangsa kaum Nabi Lut sudah nggak bisa diperbaiki lagi termasuk istrinya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan sebagaimana ancamannya, yaitu mengirimkan sebuah azab yang bernama hasiban. Ya, ibu-ibu sekalian, hasiban. Pakai ianya. Ente hasiban. Hasiban itu sebuah nama, yaitu angin, tapi bukan sembarang angin. Berbatu dan berapi. Nah, hasiban itu. Jadi sebuah angin yang sangat mengerikan. Dan juga tidak cukup angin yang membawa batu-batu dan api, juga
Dikatakan dalam ayat ada surat, kota itu diangkat ke atas kemudian dibalikan, dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi di samping mati semuanya dan merasakan kengerian kematiannya, juga ditimpa oleh tanah. Jadi kota yang dibalikan itu. Bangunan-bangunan semua rubuh dan ditimpa. Nah, ila ali Lut. Ila ala Lutin. Kecuali keluarga Nabi Lut. Ya. Jadi sebelum diancaman dan mereka mendustakan, menentang dan menantang untuk diturunkan, maka sebelum hari besok, keluarga Nabi Lut alaihissalam hijrah ke sebuah tempat. Bapak Ibu, mari kita bersiap-siap, berkemas-kemas, gitu. Segala kebutuhan bahwa kita akan hijrah karena Maleber akan dihancurkan oleh Allah, gitu ya. Mereka mentertawakan aja. Tapi kaum Nabi Lut semuanya yakin, percaya bahwa azab akan turun karena sudah habis istilahnya waktunya untuk memberikan peringatan kepada mereka. Mereka berkemas-kemas, mempersiapkan segala sesuatu dan hijrah. Di malam hari, setelah pindah ke sebuah tempat yang aman, kemudian pagi harinya datang azab itu. Seorang yang mula-mulanya dianggap angin biasa, gitu. Lama-lama, nah batu haliber. Kalau ada kata-kata hasiban, angin yang membawa batu itu bukan batu dari luar area itu, tapi batu-batu yang di situ ikut berterbang saking gedenya angin itu. Dan gempa bumi yang dahsyat gitu. Agus keciptaan. Nah, keluarga Nabi Lut alaihissalam najainahum bisahar. Kami selamatkan di waktu pagi hari. Jadi sebelum sahur udah tidak ada lagi jamaah-jamaah Nabi Lut alaihissalam. Selamat, wih gitu. Selamat dah selesai. Nah, Allah menyatakan keselamatan kaum Nabi Lut itu atas izin Allah dan merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ya, lebih dari apapun yang namanya diselamatkan itu kan kenikmatan yang luar biasa, Bu. Makanya kalau kita terselamatkan dari sebuah musibah, dari sebuah kecelakaan, disunahkan kita sujud syukur. Sujud sawi. Sujud syukur, alhamdulillah ya Allah. Ya. Hilang barang yang berharga, ketemu lagi, sujud syukur. Terlepas dari musibah, sujud syukur. Dapat warisan, sujud syukur. Naon deh, Bu. Naon kira-kira yang paling, ya, HP leungit maning maha, ketemu lagi sujud syukur. Bukannya disuhun iki, sujud syukur. Nah, karena kenikmatan yang terbesar itu diselamatkan dari kematian. Sebenarnya kematian tidak ada istilah penyelamatan dari kematian 1 juta, Bu. Orang terselamatkan dari kematian kira-kira 1 juta. Kan mati idza jaa ajalukum la taqdimuna sa'atan wa la ta'khirun. Apabila datang ajal tidak bisa di cancel, dipercepat. Kalau ada orang mengatakan terselamatkan dia dari kematian. Terselamatkan, bukan terselamatkan dia belum waktunya gitu. Kalau belum waktunya mati, meskipun kita menang musibah yang mematikan, terselamatkan. Terselamatkan. Belum waktunya yang kematian mah. Segala sesuatu yang terjadi kan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuatu yang terjadi yang sesuai dengan naluri kita, kenikmatan, itulah disebut nikmatan min indina. Kenikmatan yang diperoleh dari sisiku. Karena tidak ada tim SAR yang bisa menyelamatkan kecuali atas wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Lut alaihissalam, kemudian disuruh pindah dari situ lalu selamatkan. Seandainya tidak hijrah, tidak pergi, ya, tidak dievakuasi oleh Nabi Lut ke daerah yang lain, ya pasti ikut terkena kan? Karena apa? Karena dibalikan buminya, hancur. Itu sudah ditemukan oleh para arkeolog. Daerah lokasi kaum Nabi Lut alaihissalam ternyata di situ masih utuh,
Itu Inilah kota Tal El Hammam yang disebut-sebut sebagai tempat terjadinya kisah kota Sodom sekitar 3.600 tahun yang lalu. Kaum Sodom merupakan umat Nabi Lut yang mendapatkan azab karena memiliki perilaku penyimpangan seksual dengan menyukai sesama jenis atau LGBT. Seperti halnya diceritakan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Kota Tal El Hammam berada di dekat Laut Mati di perbatasan Yordania dan Israel. Para peneliti meyakini kota ini hancur oleh asteroid dengan kekuatan setara 1000 kali lebih besar dari bom atom Hiroshima. Saat terjadi musibah, suhu udara dengan cepat naik menjadi 2000 derajat Celcius sehingga mengakibatkan penduduk langsung terbakar dan meluluh lantakan dan menghancurkan bangunan di kota ini. Baru Allah akan memberikan kenikmatan, dan kenikmatan itu akan ditambah-tambah gitu. Jadi laing sakartum la azidanakum, barang siapa bersyukur akan aku tambah-tambah kenikmatannya. Walain kafartum, apabila mereka kufur, tidak menerima, bukan bersyukur tapi tidak menerima, kafartum inna bi azab bisadid, siksaan kami itu sangat keras. Berarti orang-orang yang diselamatkan Allah termasuk orang yang syukur. Letak syukur mereka itu adalah taat kepada Nabi Lut alaihissalam. Tapi hakikat syukur itu adalah at-ta'ah. As-syukru, as-syukra, at-ta'ah. Syukur itu adalah ta'ah. Taat kepada Allah dan Rasul itu syukur. Salat syukur, sedekah syukur. Jadi wujud dari syukur teh ibadah-ibadah, termasuk haji, umroh. Nah, mereka diberikan balasan kenikmatan oleh Allah karena mereka bersyukur, taat kepada Nabi Lut alaihissalam. Kemudian ayat 36, walaqad anzarahum batsyatana fatamaru binuzur. Kembali lagi, kata Allah, sesungguhnya aku atau Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam telah mengingatkan mereka yang terakhir kali, kumaha ieu teh? Percaya tuh? Buru-buru tarobat mana nih? Tidak. Mereka itu tetap patamarau. Mereka mengingkarinya. Tuh sana. Bohong gitu. Batsyatana, nanya itu domir nahnu. Jadi aku Allah. Jadi kengeriannya siksaan yang diancamkan mereka itu, mereka patamarau, fa kemudian. Jadi putusan mereka disebutkan fa. Tamarau mengingkarinya, bin nuzur, atas nuzur, ancaman-ancaman itu. Kemudian dalam ayat 37 menceritakan kronologis sebelum azab tiba juga. Walaqad rawaduhu, dan sesungguhnya mereka itu telah membujuknya. Nah, jadi rawaduhu andaifihi, mereka orang-orang homoseksual, orang-orang gay itu datang ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Nah Bu, karena di rumah Nabi Lut alaihissalam ada 3 tamu. Tamu itu kararasep pisan, ganteng. Tilu tamu teh. Ternyata tamu itu malaikat Jibril, Israfil, Mikail, menyerupai wujud manusia yang ganteng luar biasa. Pak Agus lewat. Oh, dokter kasep Pak Agus. Pak Agus mah teu kasep. Pokoknya ganteng. Itu ujian dari Allah. Istri Nabi Lut memberikan WA grup. Nah, grup kaum homoseksual deh di WA. Hei, cenah. Itu di rumah saya ada tamu ganteng 3 orang. Datang Bu, lalaki teh. Laki-laki yang datang itu bukan wanita. Datang ke Nabi Lut. Ku Nabi Lut kunci pantau teh. Assalamualaikum, mencek orang mah nya. Assalamualaikum bahasa Islamnya. Kaketrok kayak punten permisi gitu.
tidak dibuka oleh Nabi Lut alaihissalam. Cepat buka, kami, jadi sebutnya di detengan rawaduhu, artinya mereka membuat sebuah rayuan. Ya kecana diberi duit, itu ngarayu gitu, dibujuk. Mua naon dia macana yang kenal we berupa supaya Nabi Lut alaihissalam luntur manah gitu. Tapi kan Nabi Lut alaihissalam tahu mereka pasti akan melakukan sesuatu karena tamu itu memang luar biasa. Geus kitu we ku Allah punya kararasep akibat dari informasi yang disampaikan oleh istri Nabi Lut alaihissalam. Can jika ku mau penasaran, ninggalin kasep udah bosen cana laki-laki yang ada di sini. Pertalasan abdi kumaha nasibna kaum wanitanya bu harita. Gusnya cana orang aya ke ibu sekalian. Kemudian si tamu itu yang notabene adalah 3 malaikat. Saya udah nggak bawa keluar semuanya. Patomasna. Ini na itu siapa? Na itu Allah atau para malaikat? Hakikatnya Allah kan. Patomasna, kami usap. Kami hilangkan penglihatannya, dibutakan mereka. Ayunahum, mata-mata penglihatan tiba-tiba buta, teu kacirina naon. Jadi nu namina buta teh kan moal ngahalang-halang deui katamu norek euy. Fazuqu azabi wa nuzur. Nah, rasakan ini sebuah siksaan bagi mereka yang kekeh mau masuk ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Azabi, inilah azabku wa nuzur. Dan yang telah ku ancam-ancamkan kepada mereka. Berruta ngadalaku. Semakin bengis, semakin menjadi-jadi dendamnya orang-orang sekitar itu kepada Nabi Lut alaihissalam. Gara-gara Lut ya cenah. Orang jadi bararutaki. Ya udah cenah, kita serang-serang. Akhirnya Nabi Lut di detik-detik itu hijrah, mengevakuasi diri, dan ironisnya istrinya tidak mau mengikuti perintah Nabi Lut alaihissalam untuk meninggalkan area itu. Bayar orang mandiri weda. Gus itu udah jadi simpatisan kaum gay. Sekurang namanya bahkan dukung segala ya perempuan ini. Jadi itulah sejarah menjadi pelajaran bagi kita. Sesuatu yang menurut kita, logika kita, masa gitu. Untuk gitu. Kalau hidayah itu Allah itu akan memberikan hidayah kepada manusia itu sesuai dengan kodrat iradat Allah, bukan atas desakan, atas pendekatan manusia, bukan. Manusia hanya ikhtiar, berusaha. Allah yang menentukan. Apakah kita yakin bahwa Nabi Lut alaihissalam itu tidak pernah mendidiknya kepada istrinya? Ya, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Pasti mendidiknya, cuman istrinya berdegong, tidak mau nurut gitu. Kekeh mengikuti desakan-desakan nafsunya, desakan-desakan urusan setan. Ya ikut terseret, ikut mati bergelimpangan dengan kaum-kaum yang lain. Sesunaman teu ngarasa lebar gitu. Ku jelema-jelema berdegong gitu mah. Fazuqu azabi wa nuzur, rasakan tuh siksaanku. Yang aku ancam-ancamkan sebelumnya, kalian mendustakan saja. Rasain sekarang mah kayak apa. Gitu. Itu teh Bu, azab dunia. Kenapa Allah ceritakan? Kan azab dunia itu endingnya, ujungnya mati. Kalau udah mati kan tidak merasakan apa-apa, meureun. Meureun kalau sudah can maut. Hanya kan pertama tidak ada yang mati, kemudian baralik deui menceritakan kisah kematiannya. Terus bagaimana rasanya sesudah mati? Yang tampak di mata kita kalau melihat orang meninggal dunia, tenang kan kecirina Bu? Yang sebelumnya mungkin di saat-saat sakaratul maut yaitu berteriak-teriak kesakitan, begitu telah dicabut nyawa Allah Subhanahu wa taala, tenang gitu. Balem seurin teu baeud teu kan gitu, tenang we. Berarti menurut dugaan kita orang yang sudah meninggal dunia itu ya tenang. Karena ruhnya udah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, azab yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum-kaum yang pendusta yang mendustakan itu bukan sebagai kifarat. Kifarat itu apa, Bu? Kifarat itu tebusan dosa. Kalau kifarat itu tebusan dosa.
sehingga dosa yang telah dilakukan sudah hilang dosanya menjadi bersih. Itu sama kifarat. Kifarat itu ada dalam bentuk musibah, sakit keras, atau apapun yang musibah. Bagi orang beriman itu berlaku sebagai kifaratul ismi, sebagai kifarat penghapusan dosa. Setelah dikifaratan, udah dosanya tidak ada lagi. Dan di akhirat tidak akan menerima azab. Nah, bagi orang-orang yang seperti itu, bukan kifaratul ismi, bukan pembersihan dosa, sehingga di akhirat kaum Nabi Lut alaihissalam itu, kaumnya yang durhaka itu masuk surga. Nah, disitulah di akhirat kelak akan menerima azab yang sesungguhnya, yang the real azab itu. Di mana azab di neraka itu bagi mereka itu, bagi orang-orang yang berdosa itu, wala yamutu fiha wala yahya, tidak mengalami kematian, tidak mengalami kehidupan. Di tengah-tengah siksaan yang mengerikan dan seumur-umur, khalidina fiha. Gitu, selamanya, bukan setahun, 2 tahun. Mereka usianya ketika diazab Allah 50 tahun, azab lagi 50 tahun. Ente, khalidina fiha, jauh beribu-ribu tahun. Rek percaya kumaha, Bu? Da yang menceritakan tentang azabnya Al-Quran, yang pasti kebenarannya, kemutawatirannya. Tong dia mutan teuing, tapi kudu dipikasieun. Urang oge umur sakitnya geus asalila, kena 60 tahun, 70, 80 tahun. Di neraka khalidina fiha disebutkan 100 tahun, 200 tahun. Khalidina fiha selama-lamanya. Ngeri itu. Yang ke surga juga khalidina fiha abada. Abadi. Khalid itu kekal, abada abadi, artinya tidak ada kemungkinan dari surga keluar, tidak ada. Asacan menakan punya dalil orang sudah masuk neraka, keluar deui kana neraka geun, saya tahu salah asup. Tidak ada. Tapi yang masuk neraka ada potensi untuk pindah ke surga apabila seorang muslim yang beriman tapi ahli maksiat dimasukkan dulu ke neraka sekian ratus ribu tahun, sudah menjadi geheng kayak arang. Itu disebutkan cileuk neraka teh cenah. Sanes cileuk itu kayak apa namanya, kayak sinar. Ternyata itu adalah yang dulu ketika dunia si durhaka itu pernah mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, yakin tiada ada Tuhan kecuali Allah, tapi buktinya dia diangkat, masukkan ke dalam surga, disebutnya jahanamiyin, mantan ahli neraka, tapi ke surga tidak ada. Nah, orang-orang atau kaum Nabi Lut alaihissalam di dunia diberikan DP azab dengan yang mengerikan itu, yang dikisahkan dalam Al-Quran agar kita takut, jangan sampai terjadi, terulang, bahwa perilaku seperti itu adalah merupakan dosa terbesar. Apalagi di zaman Nabi Lut adalah kaum yang pertama kali adanya homoseksual itu. Belum pernah terjadi, jadi aneh luar biasa. Dan menurut para ahli psikologi, dokter abdi maca, bukan penyakit psikologi, bukan penyakit kejiwaan, tapi sebuah perilaku penyimpangan ada sebab-sebab. Misalnya dikucilkan, patah hati ku awewe, bisa cenah. Pas pacaran beren dikecewakan oleh pacar, geus aing macana teu hayang bobogohan jeung awewe deui. Neangan lalaki nu kasep, bisa terjadi itu. Atau karena lingkungan pergaulan. Karena sering bergaul dengan kaum gay, akhirnya kebawakan. Atau mungkin tertular teh sesuatu hal yang mustahil, tapi bisa jadi mungkin gitu. Seperti mustahil abdi minum whisky, minum minuman yang mahal itu, geuleuh aing meninggalin ge teu hayang. Pas karena sering bergaul dengan orang yang peminum, akhirnya ngasaan, sasenok, aduh geuningeunna gitu. Enak, mulai-mulai mencicipi, akhirnya ketagihan, bisa. Perilaku homoseksual seperti itu. Biasanya kita juga di kalangan artis selebritis, baik gay, homoseksual, atau tadi tenan Bu, istri ke istri teh, lesbi.
Lesbi tidak ada zaman dulu juga. Kadienakeun lesbi aya. Sampai aya nu saling bunuh-membunuh. Itu di berita 2 orang perempuan saling mencintai, hidup bersama, melakukan hubungan seks, teuing make naon teu ngarti lah. Hanya terjadi perselingkuhan. Si pasangannya itu ternyata melayani laki-laki juga, berarti sebutnya bisek ya. Bisek itu atau heterogenis seks ya, yang melayani segala jenis. Arek awewe layani, lelaki layani, bencong layani, kambing layani berarti. Naudzubillah, subhanallah min dzalik. Sekarang mah ada yang lebih mengerikan dari zaman Nabi Lut. Zaman Nabi Lut mah eta we homoseksual daya nu sejen ayeuna mah kan barupa pisan. Naudzubillah min dzalik. Fazukul adzab, rasakan kata Allah. Yang terakhir biasa di akhir kisah firman Allah, wala qad yasarna Qur'ana li dzikri fahal mim mudzakir. Dari kisah ini terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga sekali ya bagi orang-orang yang mau memikirkan dan mengambil sebuah pelajaran. Jangan sampai terjadi pada diri kita, keluarga kita, sahabat kita dan semuanya hal yang diceritakan sebelumnya. Jaga anak-anak kita karobat-karobat kita dari perbuatan itu. Jauhi, bukan hanya tidak boleh jadi perilaku, tapi dekat saja juga jangan. Jangan mau tahu-tahu acan, bisik abita itu. Naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa dibahas pada kesempatan sore ini. Semoga menjadi ilmu dan juga menjadi wasilah Allah memberikan hidayah kepada kita semua, menyelamatkan keluarga kita, karobat kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang menyebabkan Allah murka dan menyebabkan Allah memberikan azab baik di dunia terutama di akhirat kelak. Kita ini dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan diakhiri dengan doa yang ibu-ibu sudah hafal semua. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsil la tasba'u wa min da'watil la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang